Halo, semangat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Goni Sky. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan juga semakin sukses ya. Amin. Hari ini saya akan membuatkan video panduan cara garap airdrop dari MetaEarth ya teman-teman. Seperti informasi yang sudah saya share di channel telegramnya YT Goni Sky. Nah, apa itu MetaEarth dan bagaimana cara garapnya nanti saya akan jelaskan dalam video kali ini. Tapi seperti biasa sebelum saya mulai, buat teman-teman yang baru aja berkunjung di channel Goni Sky, silahkan like video ini, subscribe, dan juga klik loncengnya biar saya semakin semangat bikin konten video terbaru lagi buat teman-teman semuanya. Oke, sebelum saya mulai, saya akan jelaskan dulu apa itu MetaEarth ke teman-teman semuanya. Nah, MetaEarth adalah ekosistem Web3 yang menggabungkan wallet, identitas digital, dengan fitur staking yang sangat menguntungkan kepada semua penggunanya. Di mana satu pengguna yang lolos KYC akan mendapatkan satu token MEC atau MEC ya teman-teman, secara gratis yang saat ini nilainya di angka $4,8 per token. Bahkan nanti nilainya terus akan naik teman-teman. Nah, satu token MEC ini atau MEC ini secara otomatis akan terstaking secara permanen, sehingga ketika kita garap airdrop dari MetaEarth ini, maka secara otomatis kita akan mendapatkan token MEC lagi teman-teman, yaitu dari hasil staking dan juga check-in setiap harinya. Nah, gimana caranya? Saya akan tunjukkan langsung ya, cara mulainya garap airdrop dari MetaEarth ini. Nah, teman-teman yang belum join di channel telegramnya Goni Sky, silahkan join terlebih dahulu ya. Linknya ada di deskripsi video ini, nanti akan masuk di channel telegram YT Goni Sky, tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman cari aja informasi yang namanya airdrop MetaEarth ME ini ya, seperti ini. Nah, setelah sampai sini, klik aja tulisan di sini yang ini seperti ini ya, lalu tekan tombol open. Atau teman-teman juga bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Nah, kemudian ini teman-teman di tab lagi di titik 3 pojok kanan atasnya. Lalu teman-teman tap di bagian Open in Chrome yang ini ya, tap di sini. Biar nanti diarahkan langsung ke Google Chrome. Nah, kemudian silahkan masukkan email untuk pendaftarannya ya. Contohnya seperti ini. Setelah itu tap get kode teman-teman untuk mendapatkan kode verifikasi. Kemudian ini di tap dan geser ke kanan seperti ini. Sekarang teman-teman silahkan buka emailnya. Nah, ini ya teman-teman, ini scroll ke atas sedikit dan ini adalah kodenya. Silahkan teman-teman salin terlebih dahulu, lalu tempel di website MetaEarth tadi. Nah, tempel di sini teman-teman. Kemudian silahkan membuat password. Lalu setelah itu tap tombol I have read yang ini. Kemudian tekan tombol register now di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian teman-teman silakan install MiPass for airdrop ya. Tap di sini teman-teman install. Lalu tap Google Play. Kemudian install. Oke, sudah berhasil install, langsung tekan tombol buka di sini. Oke, ditunggu sebentar teman-teman. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Tap klik to enter di sini. Kemudian tekan tombol Get Started. Lalu silakan masukkan email yang sudah didaftarkan tadi di sini. Kemudian tekan tombol Next. Berikutnya silakan masukkan password yang sudah dibuat tadi. Oke, lanjut tekan tombol Login. Kemudian verifikasi ya, seperti ini di tab geser ke kanan sedikit, seperti ini. Oke, sudah berhasil login. Kemudian di sini teman-teman kita harus membuat MiID wallet terlebih dahulu. Tap I don't have a MiID wallet, tap di sini. Kemudian silakan set MiPass token kodenya untuk bertransaksi di wallet ini ya teman-teman. Oke, kemudian konfirmasi. Berikutnya tekan tombol complete. Lalu teman-teman tap backup mnemonic press now, tap di sini. Lalu tap I have. Kemudian I understand. Di sini tap I understand. Nah, di sini teman-teman silakan salin press-nya ya, jangan sampai hilang. Oke, tap copy di sini, terus kemudian silakan disimpan ya, jangan sampai hilang. Jika sudah di backup, tap I have backed up yang ini, lalu tekan tombol backup completed, tap di sini. Nah, sekarang teman-teman silakan masukkan kata yang ada di press teman-teman yang tadi. Nah, contohnya di sini saya suruh menjawab ya, kata nomor 6 sama kata nomor 4. Nah, ini contohnya punya saya ya. Saya akan tap yang ini dan juga ini. Oke, berikutnya tekan tombol confirm. Nah, kalau sudah berhasil nanti akan ada keterangannya wallet created successfully. Nah, silakan teman-teman bikin nama walletnya. Contohnya saya kasih nama airdrop. Oke. Setelah itu tekan tombol start using MiPass yang ini. Oke, ya, di sini ada informasi pengumuman. Ini tap aja I understand.
Kemudian di sini teman-teman kita akan mendapatkan satu token MEC ya atau MAC tadi ya. Dan ini nanti teman-teman kita akan dapatkannya setelah KYC ya. Jadi kita harus KYC terlebih dahulu. Oke, tekan tombol claim now di sini seperti ini. Oke, berikutnya tekan tombol verify now. Lalu di sini teman-teman silahkan isi nama depan, nama belakang, gendernya laki-laki atau perempuan, terus kemudian untuk ID type-nya National ID Card, atau mau pilih pakai password atau driver license juga bisa ya. Nanti saya akan pilihnya National ID Card saja. Terus kemudian teman-teman silahkan ketik nomor KTP-nya ya atau National ID Card-nya, kemudian upload foto depan KTP dan juga upload foto belakang KTP. Jika sudah, nanti langsung tekan tombol I have read and fully ini ya. Setelah itu tekan tombol next. Nah, ini contohnya saya akan isi terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, saya sudah isi semua foto depan dan juga foto belakang. Kemudian saya akan tap yang ini ya, I have read and fully understand, tap di sini. Lalu tekan tombol next di sini teman-teman, seperti ini. Kemudian verifikasi, ini di tab geser ke kanan seperti tadi teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kita harus memverifikasi wajah nih teman-teman ya. Langsung aja tekan tombol start detection di sini teman-teman seperti ini. Oke, ditunggu sebentar. Oke, verifikasi. Oke, ditunggu. Oke, sudah berhasil disubmit teman-teman. Nah, di sini untuk Mi ID-nya ini teman-teman akan di-create selama 24 jam sambil dicek ya untuk hasil KYC-nya kita berhasil apa tidaknya. Nah, sekarang kita tunggu dulu ya teman-teman. Tekan tombol complete di sini. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini hasil KYC-nya sudah berhasil ya teman-teman. Ada keterangannya congratulations. Oke, ini kita X. Kemudian ini kita I understand aja informasinya di sini. Lalu ini kita X aja di sini seperti ini. Nah, sebelum ke langkah yang berikutnya, saya mau kasih tahu dulu buat teman-teman yang KYC-nya gagal. Nih contohnya seperti ini, saya akan tunjukkan ya, tap di bagian icon lonceng ini seperti ini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini saya mengajukan KYC-nya sampai dengan 3 kali. Gagalnya karena menggunakan KTP yang sudah expired. Jadi kalau misalnya ada tanggal expirednya itu di KTP-nya itu tidak bisa. Solusinya teman-teman bisa menggunakan paspor atau SIM yang masih berlaku ya, ada tanggal kadaluarsanya. Jadi bisa kelihatan masih berlaku apa tidaknya. Nah, sekarang di back. Berikutnya teman-teman, langkah pertama kita akan klaim dulu nih ya, daily check-in. Tap di sini teman-teman, claim reward yang ini ya, seperti ini. Oke. Lalu tekan tombol check-in today yang ini. Nah, untuk check-in teman-teman di sini kita harus mengetik sesuai dengan kata yang muncul di sini apa ya. Contohnya seperti ini ya. Ini ketik aja katanya seperti ini. Ini ya, maintain. Terus kemudian ini ecological. Spasi, terus kemudian balance to. Lalu promote. Kemudian ini sustainability ya. Nah, jika sudah sesuai nanti akan muncul tombolnya seperti ini ya. Langsung aja tekan tombol on chain check-in, tap di sini. Nah, lalu setelah itu tekan tombol confirm. Kemudian masukkan kode pas teman-teman. Jadi tunggu sebentar. Oke, sudah berhasil teman-teman untuk check-innya. Tekan tombol back to home. Yap. Nah, berikutnya teman-teman, silahkan teman-teman ya untuk ubah dulu nih username-nya ya. Tap di bagian icon pojok kiri atas yang ini ya, yang gambarnya kayak timbangan ini, tap di sini. Terus kemudian setelah itu teman-teman tap lagi di sini ya, seperti ini. Nah, di sini teman-teman silahkan diedit dulu profilnya ya. Tap di bagian edit profil pojok kanan atas. Lalu teman-teman silahkan di sini username-nya ya diubah dulu. Misalnya namanya apa gitu ya. Contohnya nih. Kemudian gendernya disesuaikan, kemudian foto profilnya silahkan diubah juga, misalnya seperti ini. Nah, ini ada pilihan banyak teman-teman, silahkan disesuaikan. Misalnya saya akan pilih yang ini ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk personal profilnya silahkan diisi saja ya. Setelah itu tekan tombol save ya, seperti ini. Oke, sudah teman-teman. Kemudian di back. Nah, berikutnya teman-teman, ini ya bisa dilihat ya, tap di bagian icon mata ini di sini yang available asset ya. Nah, ini dapat 0,001 MAC. Ini dari mana teman-teman? Ini adalah dari hasil pendaftaran pertama kita tadi. Saat mendaftar itu mendapatkan 1 token MAC dan itu secara otomatis dijadikan staking. Nah, teman-teman tap di bagian sini ya, My Total Staking Amount. Tap di sini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini. Oke, 1 MAC. Nah, 1 MAC ini teman-teman
ini akan mendapatkan APY ya 12,5%, dan ini akan berjalan terus menerus teman-teman ya. Dan ini gratis. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan MAC dari hasil staking 1 MAC ini ya. Ini di back, kemudian di back lagi. Jadi untuk yang 1 MAC ini itu tidak bisa diklaim ya teman-teman, karena memang digunakan untuk staking, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan yang namanya token MAC secara gratis dari hasil staking di sini. Nah, di sini ada 2 pilihan lagi untuk stakingnya teman-teman. Kalau nanti misalnya teman-teman sudah mendapatkan token MAC-nya lagi ya, misalnya mau di staking di flexible term, tinggal di tap aja seperti ini. Terus nanti tinggal dilakukan aja staking minimal di 0,01 ya. Nah, kalau flexible term ini teman-teman hanya mendapatkan 12,5% ya. Dan ini kelebihannya bisa ditarik kapan saja. Oke. Terus kemudian kalau yang fixed term ini teman-teman ini akan mendapatkannya 25%, tap aja seperti ini. Kemudian setelah itu teman-teman nanti bisa melakukan staking minimal di 0,01 ya, sama seperti ini. Lalu di sini silakan teman-teman tinggal pilih aja mau berapa lama untuk stakingnya. Paling minim di 30 hari, ya itu dapatnya 13,5%. Jadi kalau yang fleksibel tadi 12,5% bisa diklaim kapan aja. Kalau yang ini 13,5% selama 30 hari, jadi ngeklaimnya setelah 30 hari gitu ya. Kalau yang 60 hari, 180 hari sama dengan 360 hari kayaknya tidak saya rekomendasikan teman-teman. Lebih baik per bulan saja kalau teman-teman memilih staking yang fix ya. Nah ini di X aja teman-teman. Lebih enaknya sih pilihnya yang ini aja, yang flexible term. Oke, jelas ya teman-teman? Oke, berikutnya teman-teman nanti kalau misalnya untuk hari berikutnya pastikan teman-teman check in lagi ya. Nah di sini teman-teman pesan saya untuk check in, pastikan check innya setiap hari agar reward MAC-nya tidak menurun ya. Oke, lalu teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya lagi, ini scroll ke atas sedikit. Nah jadi di sini teman-teman pendapatan dari check in masuk ke bagian roll up check in ini, masuk di sini. Sedangkan untuk MAC Hub-nya ini adalah pendapatan secara keseluruhannya gitu ya teman-teman. Berikutnya buat teman-teman yang ingin undang teman bisa langsung tap aja yang invite and earn, yang ini tap aja seperti ini. Kemudian silahkan salin link yang ada di sini seperti ini, lalu dibagikan ke sosial media ya. Nanti setiap kali ada yang daftar menggunakan link referralnya teman-teman dan lolos KYC ya, maka akan mendapatkan 0,1 MAC reward. Oke, nanti keterangannya akan ada di sini ya, yang di bawah sini. Informasi tentang aturan rewardnya bisa dibaca di sini. Jelas ya teman-teman? Oke, sekarang kita back. Kemudian kita masuk ke menu My ID. Tap di sini teman-teman. Nah, untuk My ID ini teman-teman bisa dirubah tampilannya. Tap di bagian pengaturan yang ini. Kemudian change avatar seperti ini. Nah, silakan dipilih untuk merubah avatarnya. Ya, misalnya mau dirubah misalnya yang ini. Nah, seperti ini, kemudian di save. Oke, lalu bisa juga rubah background dari kartunya. Tap lagi di sini teman-teman di bagian pengaturannya, change template, tap ini. Nah, silakan dipilih teman-teman mau yang ini, oke, ini atau yang ini, ya silakan disesuaikan. Ya, pilih aja, banyak di sini pilihannya teman-teman. Oke, contohnya saya akan pilih yang ini aja. Nah, seperti ini, ya. Kemudian tekan tombol save. Oke. Nah, terus kemudian kita tap di bagian menu chat. Kalau menu chat ini belum aktif ya untuk fitur chatting di sini, kita tap lagi di bagian menu link. Nah, yang ini ya, tap link di sini. Nah, di sini teman-teman kita harus join di Mi Community IDN yang ini ya teman-teman. Nah, caranya gimana? Langsung aja tekan tombol join di sini. Kemudian tekan tombol confirm. Nah, setelah itu tekan tombol confirm lagi. Oke, ditunggu sebentar pendaftarannya biar diproses. Oke, sudah berhasil terdaftar teman-teman di Mi Hub. Nah, ini detailnya teman-teman akan muncul di 0,01 seperti ini ya. Nah, sekarang kita back seperti ini. Oke, terus kemudian tap lagi di bagian link di sini. Kemudian kita mendaftar di IDN Mi Ambassador Not Reward Plan. Tap di sini teman-teman seperti ini. Nanti akan muncul tampilan Google Chrome ya, miunicorn.net. Nah, kita daftar dulu di sini teman-teman menggunakan email yang sudah didaftarkan sebelumnya. Tap di sini teman-teman, tap register. Kemudian pilih register with Mi Pass. Tap di sini seperti ini. Kemudian verifikasi, tap ke kanan seperti ini. Nah, oke. Nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Teman-teman tekan tombol connect. Oke, sudah berhasil diverifikasi. Di minimize, terus kemudian geser ke kanan, tap lagi di sini. Nah, ya. Pendaftarannya sudah berhasil, tekan yes. Kemudian teman-teman silahkan login dengan cara tap Mi Pass yang ini. Lalu ini verifikasi, tap geser lagi ke kanan seperti ini. Oke, ini di X.
Kemudian kembali lagi teman-teman ke sini. Lalu tap lagi Mi Pass. Kemudian verifikasi lagi. Nah, ini ya teman-teman, tekan tombol connect. Oke, sudah berhasil login lagi. Kemudian kita minimize dan masuk lagi ke sini. Nah, tekan OK. Oke, sudah berhasil masuk ke sini teman-teman. Nah, ini penting banget teman-teman. Jadi nanti buat teman-teman yang aktif mengundang teman juga harus mendaftar seperti ini ya, biar tahu progresnya. Karena ada reward lagi yang bisa teman-teman dapatkan selain dari staking yang tadi, yaitu dari yang pendaftaran di sini ya. Nah, setelah sampai sini teman-teman, kita edit dulu profilnya ya. Tap di bagian edit sini seperti ini. Kemudian ini nickname-nya teman-teman kita ubah dulu ya. Namanya disamakan dengan yang tadi aja ya. Misalnya seperti ini, tap change. Terus kemudian silakan diisi. Kemudian tap submit, tap jump to authorize. Oke, nah kemudian connect. Nah ini kalau file teman-teman tap to unlock dulu, masukkan token kodenya lagi. Oke, terus kemudian setelah itu teman-teman silahkan teman-teman buka lagi yang tadi ya. Caranya seperti ini, ya seperti ini. Di tap jump to authorize, kemudian connect. Nah berhasil ya teman-teman. Ini di X, terus kemudian ini teman-teman kembali lagi ke sini. Yap, berhasil, tekan OK. Oke. Nah, kemudian emailnya teman-teman diisi ya. Silakan teman-teman masukkan email yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian send code. Oke, verifikasi. Sekarang buka emailnya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya, Mi Unicorn. Ini adalah kode aksesnya. Kita salin, tempel di sini. Kemudian tap submit. Nah, ini tap jump to authorize. Kemudian connect. Oke, sudah berhasil. Ini di X ya. Kemudian ke sini lagi. Yap, berhasil. Tekan OK. Lalu passwordnya teman-teman silahkan dibuat. Tap di sini change. Kemudian silakan bikin password. Oke, sudah saya buat semua. Pastikan password dan juga konfirmasi passwordnya sama ya. Setelah itu tekan tombol submit. Kemudian jump to authorize lagi. Oke, ditunggu sebentar, tekan tombol connect. Oke, ini di X. Kemudian masuk lagi ke sini. Yap, tekan OK. Iya, sudah berhasil. Untuk one number nggak usah teman-teman ya. Nah, sekarang kita back. Nah, terkait reward yang ada di sini, teman-teman bisa baca lebih lanjutnya di bagian menu pojok kanan atas. Tap di sini, kemudian tap di bagian level details yang ini. Nah, di sini teman-teman saya akan jelaskan singkat terkait Mi Ambassador Node Rewards Program, yang mana di sini ada Star Reward. Star Reward ini ditentukan oleh status kita. Syaratnya adalah kita sudah lolos KYC dulu di MetaEarth, terus kemudian kita sudah mengundang 5 orang yang juga sudah melakukan KYC dan juga terdaftar di sini, maka nanti kita akan mendapatkan peringkat bintang 1 Mi Ambassador dengan rewardnya di sini kurang lebih di 0,001 MAC ya. Kalau misalnya teman-teman pengen naik ke bintang 2, maka 5 orang yang tadi sudah KYC ya, sudah terdaftar di MetaEarth dan juga sudah daftar di MiHub, mereka juga harus mengundang 5 orang dulu biar statusnya menjadi bintang 1 terlebih dahulu, barulah teman-teman itu bisa naik ke bintang kedua. Begitu juga untuk yang bintang yang ketiga. Teman-teman pastikan 5 orang yang lolos KYC tadi sudah naik ke bintang 1 dan juga sudah naik ke bintang 2. Maka pasti teman-teman akan naik ke bintang ketiga. Detailnya teman-teman tinggal baca aja di sini. Oke, jelas ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman tap lagi di bagian menu pojok kanan atas. Nanti kalau misalnya teman-teman dapat reward, tap di bagian reward center di sini. Nah, nanti bisa di withdraw. Jadi terkumpulnya di sini, nanti bisa di withdraw dengan cara nanti teman-teman klaim terlebih dahulu ya, baru tekan tombol withdraw. Jika bingung, nanti saya akan buatkan video panduannya di video berikutnya. Oke. Nah, singkatnya seperti itu saja teman-teman terkait yang MiHub ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke aplikasi MetaEarth-nya. Oke, setelah sampai sini kita tap lagi di menu link, teman-teman tap di sini. Saya akan tunjukkan pendaftaran di P2P-nya. Nah, yang ini ya teman-teman, Mi Transaction Provided by Various Node Communities. Tap di yang Click to Participate, tap di sini. Nah, ini adalah macp2p.com teman-teman. Kita harus daftar dulu di sini dengan cara yang sama seperti tadi. Tap Go to Register, tap di sini. Kemudian Register with Mi Pass, tap di sini. Oke, kemudian verifikasi. Oke, kemudian tekan tombol Connect. Oke, sudah berhasil ini di X. Lalu kembali lagi ke sini. Tekan OK. Yap.
Nah, di sini teman-teman kita bisa menjual token Maxi kita. Dan untuk harga saat ini di 4,8 USDT sekian ya teman-teman untuk per satu token Max-nya. Nah, jualnya bisa ke seller yang ada di sini ya. Tinggal dipilih aja, disesuaikan mau jual ke siapa. Cuman teman-teman harus tetap hati-hati ya. Yang namanya P2P itu khawatirnya nanti ada yang nggak benar gitu. Mereka sudah kita transfer tapi ternyata tidak dibayarkan, ada kayak gitu. Jadi tetap hati-hati aja kalau menggunakan P2P ya. Kalau misalnya teman-teman pengen nunggu info dari saya, nanti di video berikutnya aja ya, bagaimana cara jual token Max-nya. Oke? Nah, intinya teman-teman sudah mempunyai akun di sini. Berikutnya teman-teman tap di bagian profil titik 3 pojok kanan atas yang ini. Kemudian tap di bagian personal center. Lalu setelah itu tap modify. Nah, di sini kita buat nickname terlebih dahulu. Kemudian tekan tombol yes. Kemudian tap go to authorize. Lalu connect. Oke, ini X, kemudian buka lagi yang tadi. Nah, ini ya. Nah, sudah berhasil, tekan OK. Kemudian tap scroll ke atas. Lalu di sini untuk emailnya teman-teman silahkan diisi. Tap modify, ya, masukkan emailnya. Kemudian tekan tombol send untuk mendapatkan kode. Oke, tekan OK. Nah, ini kodenya disalin, tempel yang tadi di sini. Oke. Tekan modify, kemudian tap go to authorize, lalu connect. Oke, sudah berhasil, ini di X, kemudian buka lagi ke sini. Yap, sudah oke. Nah, kemudian tap geser ke atas lagi. Kemudian tap di bagian payment method management, tap di sini. Nah, di sini teman-teman silahkan tambahkan payment receiving address-nya. Tap di sini. Kemudian select currency. Terus kemudian pilih USDT, lalu tap USDT, kemudian pilih jenisnya, misalnya BSC seperti ini ya, BSC, kemudian tempel alamat USDT dari exchange yang lain, misalnya dari Binance, dari OKX, Get.io, atau dari Indodax, atau dari Bitam juga bisa, ya. Dan jangan lupa exchange name-nya ya, dikasih nama di sini, misalnya tadi ya, namanya Binance, OKX, Bybit, atau apa silahkan. Setelah itu tekan tombol confirm. Oke, jika sudah, di back, lalu di back lagi. Yang terakhir teman-teman silahkan bikin password ya, tap di sini modify, kemudian silahkan bikin password. Oke, jika sudah tap di bagian tombol modify, tap di sini, kemudian tap go to authorize, kemudian connect lagi. Oke, sudah berhasil. Kita buka lagi yang tadi seperti ini. Sekarang kita login, tap di bagian MiPass yang ini, kemudian tap konfirmasi ya, seperti ini. Kemudian connect. Oke, ini di X, terus buka lagi. Iya, sudah berhasil teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara pendaftaran di aplikasi MetaEarth. Terus kemudian cara stakingnya sudah juga, yang flexible term atau fixed term. Kemudian pendaftaran di MetaHub juga sudah. Kemudian juga pendaftaran di Mac P2P-nya juga sudah. Jika ada yang kurang jelas teman-teman silahkan komentar aja dari video yang ada di sini. Oke. Thank you banget teman-teman sudah lihat videonya dari awal sampai akhir. Dukung terus channel Goniskay berkembang dengan cara like video ini, subscribe dan juga klik loncengnya biar saya semakin semangat bikin konten video terbaru lagi buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Thank you.